warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Fairuz, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas PGRI Madiun. Hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 5 pada tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 3 di SDN Gerongan yang dilakukan secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik sekali. Itu artinya kita harus bersyukur kepada siapa? Allah. Kepada Allah, karena kita bisa bertemu hari ini dalam keadaan sehat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua ya, rajin-rajin ya, harus tetap semangat ya untuk memimpin doa, karena Mas Fahri masuk MIT pertama kali. Ayo coba dipimpin doa Mas Fahri. Persiapan berdadi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting ya. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Sebelum belajar, Nafis minta kalian menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Diikuti di video ya. Iya, bisa. Anak-anak, kemarin kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, menjaga kesehatan sistem peredaran darah merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa sih tanggung jawab itu? Nah, kita akan belajar tanggung jawab ya hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru melalui media PowerPoint, siswa dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab dengan benar. Selanjutnya, dengan mendengarkan penjelasan guru melalui media PowerPoint, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pantun dengan tepat. Coba sekarang kita belajar apa itu hak. Hak adalah hal-hal yang harus kita dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Contohnya anak-anak, ini ada gambar ya. Mendapat kasih sayang dari kedua orang tua itu adalah hak kita di rumah ya. Mendapat pendidikan, nah itu adalah contoh hak yang ada di sekolah. Contoh yang ketiga, berhak tinggal di lingkungan yang aman. Kalian itu berhak tinggal di lingkungan yang aman. Itu adalah hak yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kita lanjut ya. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah hal-hal yang harus dikerjakan. Contohnya ini ada gambar ya. Membantu orang tua di rumah. Nah, itu contoh hak kewajiban kamu di rumah. Ini belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan lingkungan itu termasuk kewajiban. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Terakhir, yang apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran melaksanakan tugas terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Contohnya,
makan makanan sehat. Nah, makan makanan sehat ini anak-anak termasuk tanggung jawabmu terhadap diri sendiri ya. Ya, Bu. Contoh yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Tanggung jawab kita yang ada di sekolah. Contoh yang ketiga, menerapkan toleransi beragama. Ini adalah bentuk tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Coba. Bu Nafis punya pertanyaan ini anak-anak. 1. Jelaskan pengertian dari hak. Coba, siapa yang bisa? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau hal-hal yang harus didapatkan. Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau hal-hal yang harus didapatkan. Contohnya apa, Mbak Mila? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Lanjutnya, ada lagi contohnya yang bisa disebutkan? Mendapat pendidikan. Ya, sekarang soal kedua. Jelaskan pengertian dari kewajiban. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Bu Nafis mau. Mbak Dila yang menjawab. Coba Mbak Dila. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dikerjakan. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Coba berikan contoh Mbak Dila. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi kewajiban? Nah, Membantu orang tua. membantu orang tua. Iya, pinter semua ya. Yang ketiga, coba pertanyaan ketiga. Jelaskan pengertian dari tanggung jawab. Siapa yang bisa? Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk mengerjakan kewajiban dan tugasnya. Ya, adalah tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk menjalankan suatu kewajiban. Coba contohnya apa Mas Diki? Ada yang bisa? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Boleh, apa lagi? Makan makanan sehat. Makan makanan sehat. Iya, makan makanan sehat itu tanggung jawab terhadap siapa? Diri Sendiri. sendiri. Apa lagi? Contohnya tanggung jawab. Menghormati Agama. Toleransi beragama. Ya. Sekarang pertanyaan keempat. Berikan contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat, Mbak Dita. toleransi umat beragama, Toleransi umat beragama. Apalagi? partisipasi di kegiatan gotong royong. Berpartisipasi di kegiatan gotong royong. Boleh ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Kita lanjut. Tidak Tugas ada. APD 1 ya. Di sini kamu Bu Nafis beri tugas bentuknya. Linknya sudah saya kirim ya di WA grup ya. Nah, di sini LKPD 1 bentuknya seperti ini anak-anak. Nanti di sini diisi nama, nomor absenmu ya. Bu Nafis punya video. Setelah nanti dilihat videonya, judul videonya apa, tokoh dalam videonya, hal-hal yang kamu temukan di dalam video dituliskan. Coba sekarang kita lihat videonya bersama-sama. Seperti biasanya, Nita datang terlambat. Nadia dan teman sekelas yang menunggu di kelas. Nanti kalau sudah, di sini dituliskan judul videonya yang tadi kamu lihat itu apa. Ya, Bu. Siapa saja tokoh di video dituliskan. Nah, hal apa saja yang kamu temukan di dalam video juga dituliskan. Setelah itu, tuliskan hasil kesimpulanmu tentang video itu apa sih kesimpulannya. Nah, nanti kamu tuliskan di sini ya, bisa? Nah, tahukah kalian? Nah, ini ada pertanyaan.
Salah satu hak anak di sekolah adalah mendapat ilmu dari ibu atau bapak guru. Nah, seperti kita hari ini ya. Waktu ibu atau bapak guru memberikan pelajaran, pasti terjadi komunikasi. Guru memberikan informasi kepada muridnya. Hal ini yang disebut dengan interaksi manusia. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, coba simaklah video di bawah ini. Dari video tadi kita harus bisa memahami ya, kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain ya. Kita tidak bisa hidup sendiri anak-anak. Kamu tidak mungkin hidup sendiri, pasti butuh orang tuamu kan ya. Di dalam kehidupan kita tuh melakukan interaksi. Nah, interaksi itu ada 3. Interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi individu dengan individu, misalnya berbicara dengan teman, menyapa tetangga, ya itu salah satu bentuk contoh interaksi individu dengan individu. Yang kedua, interaksi sosial yang kedua, individu dengan kelompok. Ini antara satu orang dengan suatu kelompok. Contohnya seperti sekarang Bu Nafis berbicara dengan kalian anak kelas 5, itu kalian itu kelompok anak kelas 5 ya. Interaksi yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Contohnya kalian melakukan pertandingan sepak bola antara kelas 5 dan kelas 4. Nah, itu adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif anak-anak. Nah, contohnya yang bersikap positif, kerja bakti, piket kelas, belajar kelompok, itu yang bersifat positif. Yang bersifat negatif juga ada. Contohnya yang sering kalian lakukan, kerjasama, waktu ujian mencontek, itu adalah interaksi yang negatif. Bertengkar, itu juga interaksi yang negatif ya. Di sini bisa dipahami? Interaksi untuk membangun pembangunan sosial ada contohnya kerja bakti, terus toleransi beragama. Ya, itu adalah interaksi yang membangun perkembangan sosial. Nah, di sini Bu Nafis punya pertanyaan dari video yang kamu amati tadi. Yang pertanyaan pertama, sebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Siapa yang bisa? Coba Mas Fahri sekarang. Bu, saya tidak tahu, Bu. Coba dijawab Mas Fahri. Tidak tahu ya, Bu. Mas Fahri tidak tahu berarti tidak menyimak tadi. Siapa yang bisa? Coba Mas Diki. Interaksi individu dengan individu. Individu dengan individu, terus Kelompok dengan kelompok. kelompok dengan kelompok, apa lagi? Yang ketiga, Individu dengan individu kelompok. dengan kelompok. Pinter Mas Diki, coba Mas Fahri didengarkan ya. Lain kali jangan ngomong sendiri. Kalau ada video ya diamati. Bu Nafis menjelaskan juga didengarkan. Pertanyaan kedua, jelaskan interaksi sosial individu dengan individu. Siapa yang bisa? Individu dan kelompok. Interaksi satu orang dengan kelompok. Ya, individu dengan individu. Mas Bima yang di sini yang diminta. Jelaskan interaksi sosial individu dengan individu. Ayo. Interaksi satu orang dengan yang lain. Interaksi satu orang dengan orang yang lain. Contohnya, Berbicara dengan teman sebangku. berbicara dengan teman sebangku. Pinter. Ya, yang ketiga coba jelaskan
interaksi sosial individu dengan kelompok. Coba, siapa yang bisa? Mbak Winda dulu, ayo coba Mbak Winda. Interaksi yang satu orang dengan sekelompok orang. Interaksi satu orang dengan sekelompok orang. Contohnya. Coba Mas Fahri mic-nya dimatikan, Bu Nafis tidak dengar. Temannya menjawab ya. Coba Mbak Winda diulangi lagi. Apa interaksi sosial individu dengan kelompok? Interaksi orang dengan sekelompok orang. Interaksi satu orang dengan sekelompok orang. Contohnya, Seorang guru yang mengajar di depan kelas. seorang guru yang mengajar di depan kelas. Pinter ya. Sekarang pertanyaan keempat. Jelaskan interaksi kelompok dengan kelompok. Coba. Belum jelas makanya Mbak Saskia. Kelompok adalah kelompok satu dengan kelompok lain. Interaksi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ya, boleh. Contohnya apa, Mbak? Pertandingan sepak bola kelas 5 dan 6. Pertandingan sepak bola kelas 5 dan 6. Ya, betul. Sekarang berikan contoh aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Mas Diki, coba berikan contohnya Mas Diki. Contohnya toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama, kerjasama. Iya, dari sini ada yang ditanyakan? Ada Sudah mengerti? Ngerti. Mas Fahri sudah mengerti? Sudah. Tidak, Bu. Kalau sudah di sini ada LKPD 2. Di LKPD 2 ini sama anak-anak. Kalian disuruh menuliskan nama, nomor absennya dituliskan. Nah, di sini dibaca, tuliskan dan jelaskan 3 bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang kamu ketahui. Sebutkan dan dijelaskan. Di sini dituliskan ya. Diketikkan di sini. Nomor 2, tuliskan kegiatan interaksi manusia dengan lingkungan dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Kamu tuliskan. Nah, di sini terus ada ayo mengamati. Kamu diminta amati video berikut ini. Coba kita amati ya. Hai teman, namaku Boni dan ini adikku Boy. Jelaskan bentuk interaksi apa yang ada di video tersebut. Kamu tuliskan di sini ya. Setelah itu di pertanyaan kedua, tuliskan hasil pengamatanmu aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya yang ada di dalam video. Kamu tuliskan di sini. Yang ketiga, apa yang kamu simpulkan dari video tersebut? Tulislah kesimpulanmu. Tuliskan di sini kesimpulanmu apa nanti ya. Nah, tahukah kalian salah satu contoh aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya adalah gotong royong. Kita bisa mengajak teman untuk melakukan gotong royong dengan cara yang menarik. Contohnya dengan pantun. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pantun. Anak, apa sih pantun itu? Pantun adalah puisi lama yang asal bermula dari kata patuntun. Ini pada dasarnya diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang-orang yang mendengar maupun membacanya. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi sebuah pesan atau nasihat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pantun nasihat. Ciri-ciri pantun yang pertama, tiap bait terdiri dari atas atau diri atas 4 baris ya. Yang kedua, mempunyai 8 sampai 12 suku kata di setiap baris. Yang ketiga, mempunyai sampiran dan isi. Yang keempat, berima AB. Nah, coba bagian pantun ini di sini Bu Nafis punya pantun. Ada bau di dalam karung. Rupanya durian terbelah 2.
Rajin-rajinlah menabung supaya tenang di hari tua. Ini adalah buku nasihat ya. Baris pertama dan kedua ini disebut dengan sampiran. Baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi ya. Paham? Coba perhatikan pantun berikut. Coba dibacakan Mas Edo. Makan malam sepiring nasi, Ya. ditambah sayur dan seekor ikan. Semua masalah dapat diatasi. Iya. Musyawarah mau dilakukan. Jika musyawarah mau dilakukan, minta dilanjutkan sama Mbak Saskia ya. Coba di sini ada pertanyaan. Sebutkan ciri-ciri pantun. Siapa yang bisa? Coba ciri yang pertama Mas Rizal. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Pintar. Yang kedua, ciri yang kedua. Saskia. Ciri yang kedua Mbak Mila. 8 hingga 9 kata isi yang dari 8 sampai 12 kata tiap baris. Ya, ciri ketiga. Mbak Dila. Ya Bu. Ya, Mbak Dila. mempunyai sampiran dan isi. Mempunyai sampiran dan isi. Ciri yang terakhir, yang keempat. Coba siapa? Mbak Saskia tadi resen. Coba. Berima AB. Berima AB. Sekarang coba sebutkan bagian-bagian pantun. Coba Mbak Dita. Ya, Mbak Dita. Kedua di sebelah kanan. Baris keberapa Mbak Dita? Baris pertama dan kedua di sebelah kanan. Yang mana coba dibacakan? Baris pertama dan kedua. Makan malam piring nasi tambah sayur dan seekor. Nah, itu disebut dengan sampiran. Baris selanjutnya. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Ketiga dan keempat disebut isi. Yang mana yang isi? Semua masalah dapat diatasi jika musyawarah mau dilakukan. Iya, pintar semua ya. Apa makna dari isi pesan dari pantun di atas? Siapa? Ya, Mbak Saskia. Saya Apa isinya, Mbak? semua masalah dapat diatasi dengan musyawarah. Semua masalah dapat diatasi dengan musyawarah. Nah, anak-anak, Bapak buatlah sebuah pantun nasihat, lalu kamu cari makna isi pesan dari pantun yang kamu buat. Coba ayo, saya beri waktu dulu. Siapa yang bisa membacakan pantun hasil karyanya? Belum coba buat pantun. Habis kasih waktu. Mbak Saskia sudah? Ayo Bu. Ya, Mbak Saskia coba dibacakan. Pak Dito seorang guru, setiap hari dia laksanakan, belajarlah terus menerus agar dapat mengerjakan ujian. Nah, apa maknanya Mbak dari pantun itu, Mbak? Jadi kita harus belajar agar bisa menjawab ujian. Nah, bukan hanya untuk menjawab ujian ya, kita harus rajin belajar untuk masa depan juga ya. Dan si makna pantun itu sudah betul, Mbak. Kita harus rajin belajar supaya nanti kalau mengerjakan soal tidak bingung, bisa mengerjakan soalnya. Siapa lagi yang sudah? Siapa? Mbak Dila. Kita Bu, sudah Bu. Ya, Mbak Dita coba. Pagi hari aku pergi ke sungai untuk mencari air yang segar supaya kamu menjadi orang pandai. Jangan lupa untuk terus belajar. Coba maknanya apa, Mbak, dari pantun yang dibuat Mbak Dita? Memberikan nasihat ke seseorang jika ingin menjadi pandai maka tidak boleh lupa dan harus giat dalam belajar. Nah,
kalau kalian ingin pandai harus giat belajar ya. Nah, cukup ya. Nah, di sini ada LKPD 3. Nanti yang belum membuat pantun maupun yang sudah tuliskan nanti di LKPD 3-nya ya. Di sini juga dituliskan nama, nomor absen dibaca dulu langkahnya. Cermati contoh pantun berikut. Di sini ada pantun. Nah, sebutkan ciri-ciri pantun di atas. Sebutkan ciri-cirinya. Setelah itu, jelaskan bagian-bagian pantun di atas. Kamu jelaskan, tuliskan di sini ya. Apa makna atau maksud yang terdapat di pantun tersebut? Apa maknanya di pantun itu, nasihatnya apa? Tuliskan. Nah, buatlah sebuah pantun nasihat. Nah, kamu membuat tadi Mbak Dita sama Mbak Saskia yang sudah dituliskan lagi di sini nanti ya. Setelah semua selesai, klik finish ya. Dipilih email to my answer to my teacher. Nah, sini ketikkan namamu, nama lengkap ya. Atau nama panggilan boleh, misalnya Dita ya. Iya. Grup kelas 5 school subject SD Gerongan ya. Emailnya sudah biasanya ya, fairusnafisa@gmail.com. Klik send. Nah, kalau sudah berarti sudah terkirim ya. Dan tinggal dinilai. Ya. Anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Belajar. Pantun, apalagi? Bentuk pengertian jawab, pengertian kewajiban. Pengertian tanggung jawab, kewajiban. Ya, kita tadi belajar tentang itu. Yang selanjutnya apa lagi? Kenapa? Bentuk-bentuk interaksi Ujian. ya. Nanti Bu Nafis kirimkan soal evaluasi ya, terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal urean di WA grupnya ya. Nanti dikerjakan di buku tulis jawabannya saja. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen. Difotokan, dikirimkan Japri ya, sampai jam 8 malam sama LKPD-nya tadi ya. Bisa? Bisa. Bisa. Enggak semangat bisa? Bisa. Nah, terima kasih. Nanti ini adalah bentuk tanggung jawabmu ya. Harus mengumpulkan tepat waktu. Mana ya? Coba sekarang berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Coba siapa yang mau memimpin doa? Ya, coba dipimpin. Persiapan doa dimulai. Jangan lupa menjaga kesehatan di masa sekarang ya. Kita harus melakukan apa? 3M. Apa M yang pertama, Mas Edo? Apa Bu? M yang pertama, Memakai memakai masker. Yang kedua, jaga jarak. menjaga jarak. Yang Jaga ketiga, Cuci tangan. mencuci tangan. Itu harus kita lakukan ya. Memakai masker. Apa Mas Fahri? Memakai masker. Iya, memakai masker. Sudah tadi ya. Harus kita laksanakan agar terhindar dari penyakit kok. Ya Bu. Ya. Bu, di sini ngelik jaringannya Bu. Iya. Nanti Sudah lain selesai, kali kalau Bu. mau cari jaringan yang bagus ya, Mas Fahri ya. Sudah selesai Kak Bu? Ya, sabar dulu. Bingung Bu. Anak-anak, sampai bertemu besok ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.